Rusdianto Dirgantara, seorang pria kelahiran Medan 28 Juni 1960. Rusdianto Dirgantara, seorang pria kelahiran Medan 28 Juni 1960. Beliau merupakan anak yatim piatu sejak umur 8 tahun. Ibunya meninggal saat ia dilahirkan dan disusul oleh ayahnya saat ia menduduki bangku sekolah dasar. Sejak saat itu, Rusdianto atau yang kerap disapa Pak Hanto hidup bersama neneknya di lingkungan yang amat sederhana. Ia bersekolah dengan bantuan pamannya sampai ia berhasil lulus sekolah menengah atas di tahun 1979. Tak ingin hanya sampai di situ, ia bertekad melanjutkan pendidikannya secara mandiri tanpa bantuan dari sang paman. Tahun demi tahun pun berlalu. Ia berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan beasiswa. Dan tak mau berlama menganggur, berbagai kantor ia datangi, berbagai lamaran ia serahkan. Namun, tak sedikit dari mereka yang menolak. Dan pada akhirnya, salah satu sekolah menengah atas, tepatnya Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Medan, menerima beliau sebagai guru honorer. Di umur beliau yang memasuki 26 tahun, beliau menemukan pendamping hidupnya. Hingga sampai saat ini, Pak Anto hidup bahagia bersama istri dan kedua anaknya. Ia bergegas segera berangkat ke tempat ia mengajar. Mas, sudah mau berangkat kerja? Iya, bentar ya, Bu. Iya. Udah rapi kan, Bu? Sudah. Ya, Bapak pergi kerja dulu ya, Ya, Bu. ini Mas tasnya. Iya. Hati-hati di jalan toh, Mas. Iya, Bu. Pergi ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Nanti, Mas. Tanahku, negeriku pelangi, dihiasi sejuta warna. Tanahku, negeriku yang damai, yang takkan mungkin terlupa. Teranglah terang. Setibanya di sekolah, saat Pak Anto hendak memarkirkan kendaraannya, terlihat dari kejauhan seorang siswa datang menghampiri beliau. Melewati matahari, melintasi negeri. Bapak masuk dulu ya. Bel les pertama pun berbunyi. Seluruh siswa memasuki kelasnya masing-masing untuk mengikuti pelajaran pertama. Berdasarkan jadwal, Pak Anto mendapat giliran mengajar di kelas 11 Mia 5.
Ketika ingin memasuki kelas tersebut, Pak Anto tak sengaja mendengar keluhan guru-guru mengenai seorang murid dengan nemtek Togi Warman Manalu. Dan saat sudah berada di dalam kelas, beliau mulai memperhatikan siswa yang sedang menjadi bahan perbincangan para guru. Namun, Pak Anto merasa tak ada yang salah dari anak tersebut. Hari demi hari berlalu, sampai pada akhirnya, Pak Anto melihat salah seorang guru melapor ke pihak bimbingan konseling terkait perlakuan Togi yang semakin menjadi-jadi. Kemudian, siswa bernama Togi tersebut dipanggil untuk diinterogasi oleh pihak BK. Setelah diinterogasi, Pak Anto pun menghampiri Togi. Bisa kamu ceritakan ke Bapak apa yang sebenarnya terjadi sama kamu. Mungkin Bapak bisa bantu. Percayalah sama Bapak. Enggak, saya nggak percaya sama siapapun karena semua orang itu palsu. Palsu? Apa yang kamu maksud palsu? Iya palsu, seperti mereka yang nyatanya bersama tapi tidak menjalin hubungan yang baik. Maksud kamu orang tua kamu? Orang tua kamu cerai atau gimana? Sebenarnya orang tua saya masih utuh Pak, hanya saja kehadiran mereka seolah tiada artinya. Saya tahu hubungan mereka sudah tidak akur lagi. Dan kadang masalah kecil suka dibesar-besari. Terimalah keadaan ini dan cobalah mengerti untuk memperbaiki keadaan, bukan dengan sekarang sikapmu yang seperti ini. Bapak tidak suka, apa kamu sadar? Kelakuanmu saat ini tidak akan merubah kondisi keluarga kamu untuk menjadi lebih baik ke depannya, tetapi malah memperburuk keadaan. Bapak mengerti perasaan kamu, Nak. Bapak paham bagaimana psikis kamu. Makanya Bapak tanyakan ke kamu apa penyebab kamu terjadi seperti ini. Sudahlah, Nak, seharusnya kamu bersyukur masih memiliki kedua orang tua. Seburuk apapun mereka tetaplah kedua orang tua kamu. Yang menjadi pertanyaan Bapak, apakah kamu anak tunggal? Tidak Pak, saya memiliki 2 orang kakak, tapi mereka sudah menikah dan memiliki keluarga. Sekarang mereka tinggal ikut dengan suaminya di luar kota sana. Dengarkan Bapak, Togi, kamu itu masih punya saudara. Saudara itu tempat kita mengeluh dan tempat kita bercerita segala masalah yang kita punya. Sekecil apapun masalahnya, saudaralah tempat kita bercerita dan mereka juga lah yang akan menolong kamu. Nah, kalau kakak kamu tahu masalah ini dan kamu baru bercerita sekarang, mereka pasti marah sama kamu karena kamu selama ini tidak bercerita sama mereka. Mau bagaimana kondisi rumah tangga kakak-kakak kamu? Kalau adiknya punya masalah, pasti mereka bakal menolong kamu. Mereka gak bakal tinggal diam. Apalagi ini terkait masalah keluarga. Harapan Bapak untuk kamu ke depannya, ayo bangkit Nak, lawan rasa takutmu. Bapak tahu kamu takut untuk angkat bicara. Kalau kamu tidak angkat bicara, mau sampai kapan kamu seperti ini? Mereka tidak memperhatikanmu karena mereka tidak sadar. Setelah mendengar nasihat dari Pak Anto, Togi spontan memeluk beliau dengan mata yang berkaca-kaca. Sebab, ia merasa sangat beruntung dapat menemukan malaikat tak bersayap seperti beliau. Pak Anto menyambut hangat pelukan tulus tersebut. Hanya 3 kata itu yang ia sanggup katakan untuk saat ini. Ia melepas masalah yang selama ini ia lewati lewat bendungan air mata. Tanpa terasa, hari sudah berganti malam. Terbenamnya matahari tanpa melupakan kehadiran sang senja. Seperti halnya masalah Togi yang ikut terbenam bersama matahari, lalu menghasilkan senja, seperti halnya solusi dari seorang guru panutan. Kumandang azan terdengar di telinga mereka secara bersamaan. Tanpa menunggu lama, mereka bergegas meninggalkan tempat tersebut secara bersama-sama. Dan akhirnya, setelah mendengar nasihat dari Pak Anto, Togi memutuskan untuk mengubah mindsetnya agar mencari solusi bagaimana keluarganya bisa kembali rukun dan mencoba untuk menceritakan semua masalah kepada kakak-kakaknya. Dan dugaan dari Pak Anto benar, kakak-kakaknya awalnya marah, tapi mereka langsung memutuskan untuk pulang ke rumah dan menyelesaikan masalah yang ada. Dan ada satu hal yang belum ia tuntaskan, yaitu permasalahannya dengan para guru. Setelah permasalahannya selesai,
Ia pun mencoba mencari jati dirinya karena mengingat dia akan lulus sekolah menengah atas dan melanjutkan kehidupannya dengan kuliah atau bekerja. Sampai pada acara kelulusan, Togi lulus dengan nilai yang cukup baginya. Beberapa tahun kemudian, ia telah menjadi direktur di sebuah perusahaan besar. Karena setelah ia lulus kuliah, ia melamar di sebuah perusahaan dan diterima menjadi manajer. Dengan rasa rindu yang menggebu-gebu, Togi akhirnya memutuskan untuk mengunjungi sekolah menengah atasnya dulu. Disambili dengan jas hitam yang membuat ia terlihat sangat gagah dan memeluk erat Pak Anto. Pak Anto yang sedang mengajar terkejut. Setelah Pak Anto mengetahui bahwa sosok itu benar-benar Togi, ia sangat terharu dan bangga akan Togi yang sekarang. Lalu mereka berbincang bersama. Pak Anto menanyakan kabar dan apa pekerjaannya sekarang. Dan Pak Anto menyuruh Togi memperkenalkan diri ke murid-murid dan menceritakan pengalamannya.